Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisy Rahmawati, saya dari kelas 11 MPLB 2. Di sini saya ingin membuat tutorial cara melipat surat dengan benar. Melipat surat itu bukan hanya sekedar melipat bagian ujung-ujung lembaran saja. Faktanya, ada beberapa jenis lipatan surat dan bahkan menjadi salah satu ilmu khusus dalam pembelajaran administrasi perkantoran. Walau begitu, hal ini bukan berarti pengetahuan mengenai lipatan surat hanya diperuntukkan bagi instansi besar dan perusahaan. Organisasi non-profit hingga non-badan usaha pun juga perlu menerapkan wawasan ini sehingga aktivitas korespondensi yang dapat dilakukan terjaga dengan baik. Nah, Anda mungkin berpikir bahwa melipat surat dengan rapi saja cukup. Namun, sebetulnya ada beberapa lipatan surat khususnya untuk keperluan profesional yang biasanya digunakan masing-masing jenis lipatan pun memiliki peruntukannya sendiri. Nah, di sini ada beberapa jenis lipatan surat, yaitu ada 8 jenis lipatan surat, yaitu ada di sini ada lipatan baku atau standar fold. 2, ada lipatan setengah baku atau juga bisa disebut semi standar fold. 3, ada lipatan akordeon atau accordion fold. 4, ada lipatan semi akordeon atau semi accordion fold. 5, ada lipatan tunggal atau single fold. 6, lipatan ganda atau parallel double fold. 7, ada lipatan Prancis atau French fold. Dan terakhir ada lipatan baronial fold. Nah, pertama-tama saya ingin membuat tutorial cara melipat surat yang pertama, yaitu lipatan baku standar fold. Maaf, terbalik ya. Seperti namanya, jenis lipatan ini adalah jenis lipatan standar yang paling banyak digunakan untuk berbagai tujuan dan kesempatan. Langkah-langkah membuatnya sangat gampang, yaitu cukup melipat kertas sehingga menghasilkan 3 bagian sama besar seperti ini. Dipastikan untuk 3 bagian besar seperti ini tuh sama besarnya ya. Jadi tidak sama, harus sama ya guys. Jadi ini 3 bagian besar ini sama ya guys, harus sama. Kedua, ada lipatan setengah baku, yaitu semi standar fold. Langkah-langkah membuatnya juga hampir sama dengan lipatan baku yang sebelumnya, yaitu dengan melipat jadi 3 bagian. Hanya saja bagian kedua dengan ketiga sama besar, tetapi bagian yang pertama ini lebih kecil dari bagian yang lainnya. Jadi yang kedua dengan yang ketiga ini sama besarnya, tetapi yang pertama, yang bagian pertama ini memiliki bagian atau besarnya yang lebih kecil ya, ukurannya ini. Ketiga, ada lipatan akordeon atau accordion fold, yaitu bentuk lipatan surat ini mempunyai akordeon, alat musik asal Jerman. Accordion fold juga merupakan
variasi dari lipatan baku dengan langkah-langkah membuatnya seperti ini guys. Jadi pertama, bagian surat menjadi 3 bagian sama besar. Sama besar. Terus yang kedua, bagian surat yang pertama dilipat ke atas, sedangkan bagian surat kedua dan ketiga ke arah bawah. Bahagia ini lengkap sudah sama-sama hingga nanti kita tutup mata. Kurang lebih seperti ini ya guys. Yang keempat, ada lipatan semi akordeon atau semi akordeon form. Anda tentu bisa menebak bahwa lipatan ini merupakan variasi lipatan akordeon. Perbedaannya adalah pada ukuran lipatan di salah satu bagian. Dengan cara yang sama seperti ini, saat membuat akordeon, Anda hanya perlu membagi surat menjadi 3 bagian. 2 bagian yang pertama dan juga yang kedua itu sama besar. Tapi yang ketiga itu lebih kecil bagiannya daripada yang Bahagia ini lengkap sudah sama-sama hingga nanti ajal kita tiba. Semoga saja niat baik terwujud segera, asal kita itu sama besar. percaya dia maha segalanya. Jangan dulu lelah, yakin semua indah. Nah, ada lipatan tunggal atau single form. Kita bersama. Ini adalah jenis lipatan surat yang paling mudah dan bisa Anda selesaikan hanya dalam beberapa detik saja. Anda perlu melipat kertas menjadi 2 bagian dengan sama besar. Ini sudah bukan? Mohon maaf terbalik. Mohon maaf ya guys, terbalik. Keenam, ada lipatan ganda atau parallel double fold. Ya, ini membuat lipatan surat ganda juga cenderung sangat mudah dan bisa Anda selesaikan dalam hitungan beberapa detik saja. Nah, seperti namanya, langkah-langkah melipat surat ini dengan teknik ini adalah dengan melipat kertas menjadi 2 bagian sama besar. Ini kita lipat dulu menjadi sama besar dan juga kita lipat lagi menjadi 2 bagian besar lagi sehingga menjadi 4 bagian seperti ini. Ini jadi 4 bagian. Terbalik lagi. Maaf. Ketujuh, ada lipatan Prancis atau Franfold. Franfold awalnya merupakan jenis lipatan pada surat yang digunakan oleh kaum bangsawan Eropa sekaligus para raja. Kini lipatan Prancis banyak dipakai untuk keperluan surat niaga, meski korespondensi surat dinas juga mulai banyak menggunakan jenis lipatan ini. Pertama-tama, lipat kertas menjadi 2 bagian sama besar. Ini. Terus kedua, lipat bagian menjadi 2 bagian sehingga kertas akan menghasilkan 4 bagian dengan
memanjang sama besar. Kurang lebih seperti ini guys. Yang kedelapan atau yang terakhir ada lipatan baron, yaitu baron foil. Baron foil paling banyak diaplikasikan untuk melipat surat-surat yang penting seperti surat dinas. Selain itu, amplop digunakan sebagai wadah pengaman. Surat ini panjang karena lipatan baron memiliki ukuran yang relatif lebih panjang dibanding ukuran amplop tersebut. Nah, caranya itu cukup gampang. Pertama, lipat kertas menjadi 2 bagian sama besar. Terus kedua, pada bagian depan lipat sedikit bagian ujungnya memanjang, masing-masing di kanan dan di kiri. Ketiga, lipatan ini akan menghasilkan seperti bentuk bingkai alias frak. Ini besar, terus kita lipat ini dan seperti ini. Nah, itulah beberapa jenis lipatan surat yang perlu Anda ketahui sebagai salah satu etika berkorespondensi, terutama dalam keperluan bisnis. Dengan membuat lipatan yang rapi dan tepat, Anda akan memberi kesan apik terhadap mitra dan dapat meningkatkan citra. Mungkin segitu saja tutorial dari